أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang barakah ini. Kita sama-sama untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam terus kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dunia ini mampu mengikuti ajaran dan sunnah beliau, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para santri dan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di dalam iman dan Islam dan di dalam kebaikan untuk mengetahui hakikat daripada kehidupan ini. Maka perlu kita membuat satu program yang harus terarah, yang mana program itu sebenarnya sudah Allah jadikan untuk kita umat manusia ini. Maka kita perlu memahami dua hal di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa di dalam hidup ini ada namanya keperluan hidup atau kebutuhan hidup. Di sisi yang lain, kita juga perlu tahu bahwa di samping ada keperluan hidup, kita juga perlu tahu tujuan hidup. Tujuan hidup kita. Maka manusia secara umum, bahkan makhluk hidup, yang menjadi kebutuhan hidupnya di dunia ini tidak lepas dari 5 hal. Kita di dalam hidup ini memerlukan 5 hal itu. Yang pertama, kita perlu makan dan minum. Manusia apapun, setingkat apapun dia pasti perlu makan dan minum. Manusia yang kita katakan biasa atau yang luar biasa, manusia yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, semuanya perlu makan. Karena ini adalah daruriyatul hayah, keperluan hidup. Perlu makan dan perlu minum. Yang kedua, menjadi keperluan kita manusia ini adalah pakaian. Pakaian ini sangat penting, ya, karena itu adalah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi keperluan kita juga manusia ini adalah
tempat tinggal, rumah. Kita perlu tempat tinggal. Bagaimanapun caranya, entah pilih sendiri, entah dipinjamkan, ataukah entah kita sewa, maka itu menjadi kebutuhan hidup kita. Kemudian yang keempat juga menjadi keperluan hidup kita adalah kendaraan. Apalagi zaman sekarang ini kita perlu cepat dan percepatan. Kita kemana-mana perlu kendaraan. Sudah jarang orang jalan kaki, orang perlu kendaraan. Entah namanya sepeda, sepeda motor, ataukah mobil, pesawat, semuanya itu kita perlukan di zaman sekarang ini. Kemudian yang kelima, yang menjadi keperluan hidup kita adalah pernikahan, perkawinan untuk melangsungkan generasi. Ini juga menjadi keperluan hidup. Ya. Jadi jangan salah dikira pernikahan itu bukan kebutuhan, itu kebutuhan hidup. Ya. Tiap manusia perlu untuk memiliki pasangan hidup. Namun manusia secara umum yang berimankah atau yang tidak beriman sama keperluan kita. Orang non-Islam makan, kita juga makan. Orang yang kita katakan kafir juga berpakaian, kita berpakaian. Mereka punya kendaraan, kita punya kendaraan. Mereka punya rumah, kita punya rumah. Mereka punya pasangan, kita punya pasangan. Pertanyaannya, lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Dari segi kebutuhan. Apa yang membedakan kita orang beriman dengan mereka yang tidak beriman? Kalau dari segi kebutuhan sama. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Mereka punya rumah, kita punya rumah. Mereka beristri, bersuami, kita juga begitu. Maka oleh ulama, yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang non-muslim, ya, ghairul muslimin, yang tidak Islam, apapun namanya, ya. Maka yang membedakan kita dengan mereka adalah cara mengambil keperluan hidup dan tujuan daripada keperluan hidup itu. Itu yang membedakan kita, dua hal. Kapan keperluan hidup itu akan menjadi ibadah? Apabila cara kita mengambil keperluan hidup itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru dia bernilai ibadah. Yang intinya apabila kita letakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semua keperluan hidup itu, maka semuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya makan, baginda Rasul ajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, wahai santri, wahai umat Islam, kalau engkau ingin makan, ucapkan bismillah, ya, sekurang-kurangnya bismillah. Apalagi ditambah lagi dengan doa yang lengkap, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu lebih bagus lagi, ya. Allahumma barik, ya Allah berkahi apa yang kau berikan kepada kami. Maka kita orang beriman bedanya di situ, cara kita. Mungkin orang non muslim tidak mengucapkan bismillah, tidak membaca apalagi doa makan dan minum tadi. Maka apabila kita memulai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makan minum kita itu menjadi ibadah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Itu kita umat Islam. Inilah tugas Rasul diturunkan untuk membimbing kita. Sehingga apa yang kita lakukan ini semuanya diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di depan, ya. Makan apa yang ada di depan kita. Nah, jangan terlalu panjang tangan kata orang, ya. Terlalu jauh lah.
Ya, misalnya di adat kita pakai dulang, ya, makan sudah yang ada di dulang kita itu. Enggak usah melirik yang jauh-jauh sana. Apalagi melirik dulangnya tuan guru yang besar-besar, jangan. Ya, makan saja yang di depan yang ada. Ya. Nah, karena itu termasuk daripada ajaran tata krama, adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ukul mimma yalik. Kemudian orang Islam juga diajarkan sulusulit ta'am wa sulusulis syarab wa sulusulil hawa. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk minum. Di dalam perut kita ini dibagi tiga, ya. Itu juga termasuk tata cara dan aturan dari agama kita. Kita makan, silahkan makan, tetapi ingat, ya, makan itu cukup sepertiga saja. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita bagaimana cara kita duduk sehingga kita bisa mendapatkan sulusulit ta'am wa sulusulis syarab, sepertiga makan dan sepertiga untuk minum itu. Beliau ajarkan angkat kaki sebelah, tekan perut sebelah, ya. Nah, itu diajarkan begitu. Kalau kita duduk pakai nampan, pakai suproh, angkat sebelah. Nah, ini fungsinya yang kaki tangan ini untuk menekan perut yang sebelah supaya tidak terlalu penuh, ya, tidak terlalu penuh. Itu tujuannya. Tujuan daripada mengangkat kaki itu adalah supaya perut ini tidak semuanya penuh dengan makan dan minum sampai tidak ada tempat bernapas. Nah, itu tujuannya. Maka apabila kita mencapai tujuan itu, silahkan apapun caranya, yang penting tujuannya sepertiga makan dan minum itu. Bisa duduk biasa begini, ya, tetapi jangan sampai terlalu penuh. Nah, dihabiskan untuk makan dan minum. Bisa seperti yang dicontohkan, menekan. Nah, itu salah satu cara saja. Jangan sampai caranya sudah mengangkat kaki, tapi malah dia yang lebih banyak makan daripada yang duduk biasa. Berarti tidak mencapai tujuan. Kita dianjurkan makan, ya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum silahkan, tetapi jangan berlebihan. Karena dalam berlebihan itulah akan menjadi penyakit, ya. Di dalam berlebihan itu akan menjadi penyakit. Ini dari segi makan saja, aturannya di dalam Islam sudah jelas. Cara kita sudah jelas, ya. Nah, semuanya diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan dalam perkara makan, dalam perkara masuk ke dalam WC pun kita diajarkan. Sehingga kita masuk ke dalam Baitul Khala, namanya toilet itu Baitul Khala, bernilai ibadah sama dengan kita masuk ke Baitullah Ka'bah itu. Jadi tidak ada bedanya. Kita masuk toilet Baitul Khala juga bernilai ibadah, tidak kalah daripada kita tawaf di Baitullah Al-Haram. Kalau kita menempatkan segala sesuatu itu di dalamnya ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan dan minum itu yang membedakan kita. Kemudian berpakaian juga membedakan kita dengan orang yang non-Islam, orang yang tidak beriman. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan pakaianmu ketika kamu ingin beribadah. Jadi pakaian ini niatkan untuk ibadah secara umum. Terlebih-lebih apabila kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan hanya untuk sekedar gaya, sekedar fashion, kalau itu kita sama dengan orang non-Islam. Mereka pakai pakaian hanya untuk bergaya, tetapi kita tidak. Kita berpakaian ini untuk melaksanakan perintah Allah, menutup aurat kita, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya fashion. Sehingga kaum muslimin ataupun muslimat, ya, yang namanya pakaian, ya, khususnya bagi kaum muslimat, rukunnya ada 3, ya. Syarat yang dikatakan namanya pakaian syar'i di dalam Islam itu apabila memenuhi 3 unsur.
Apapun nama pakaiannya silahkan, modelnya silahkan. Apabila memenuhi 3 unsur itu, itulah namanya pakaian syar'i. Jadi tidak mesti pakai tutup apa? Nah, dari bawah ke atas tidak. Masalah model silahkan. Tetapi syarat yang pertama, pakaian syar'i itu adalah tidak jarang. Ya, tidak jarang. Kalaupun pakai apa namanya? Jalabi apa? Jubah ya? Gamis. Ya. Gamis itu bahasa Yaman, bahasa Saudi. Sebenarnya bahasa Arab fusahnya komisun, komisun. Ya. Tapi orang kita ngikut-ngikut jadi gamis katanya. Karena Yaman, Saudi itu ko itu diubah menjadi go. Ya. Nah, gamis. Kita jadi gamis. Harusnya komis, artinya pakaian. Komisun baju gitu. Ya, diubah komis. Tapi kita ikut-ikutan jadi gamis. Nah, kalau Mesir bedanya apa? Kop itu diubah menjadi hamzah. Ya. Kop itu diubah menjadi hamzah. Tapi kalau Yaman, Saudi, kop itu diubah menjadi go. Ya. Jadi komis menjadi gamis. Kalau Mesir menjadi amis katanya. Ya. Jadi amis, ya. Kul menjadi ul kata orang Mesir. Yaman bilang gul. Nah, karena diubah gob apa kop itu menjadi gob. Ya, perbedaan lahjah bahasa saja. Ya. Pertama, pakaian syar'i itu tidak jarang. Walaupun tertutup semuanya dari atas sampai bawah, bahkan matanya juga tertutup, full tertutup, ya. Tetapi kalau jarang, ya tidak bisa dikatakan syar'i. Ya, tidak jarang. Nah, kita lewat di depan sudah tidak konsen karena jarang misalnya, ya. Kita lihat. Sudah tidak syar'i walaupun tertutup dari atas sampai bawah. Bahkan matanya pun kita tidak lihat saking tertutupnya. Tetapi kalau jarang, ya, transparan atau tembus pandang, itu tidak syar'i. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah tidak terpotong. Apa maksud terpotong? Dia tebal pakaiannya, tebal, bagus, luar biasa tebalnya, ya. Nah, luar biasa sampai setengah senti tebal pakaiannya. Tetapi terpotong, yang dipakai sampai keleleknya saja gitu. Ya. Nah, atau sampai setengah bagi yang perempuan, karena aurat perempuan semuanya kecuali tangan, telapak tangan dan muka. Kalau laki-laki ma baina surrah wa raqabah, di antara pusar dan lutut. Walaupun tebal, tetapi kalau tidak menutup dia terpotong, tidak juga dinamakan syar'i. Dan yang ketiga, syaratnya menjadi pakaian syar'i itu adalah dia tidak ketat. Ya, tidak ketat, tidak membentuk, tidak terlihatan bentuk tubuhnya. Walaupun dia tebal, kemudian tidak jarang, tetapi kalau ketat tidak juga dinamakan pakaian syar'i. Maka pakaian syar'i itu unsurnya ada 3, tidak jarang, tidak terpotong, artinya tidak menampakkan sebagian anggota tubuh. Kemudian yang ketiga tidak ketat. Silahkan modelnya terserah. Mau pakaian apa saja apabila memenuhi unsur yang 3 ini, itulah namanya pakaian syar'i. Maka kita menjadi modes pun, ya modes namanya jurusan ini. Tata busana. Nah, kalau paham 3 unsur ini, kita pun membuat pakaian bisa menjadi ibadah. Ya, karena kita tahu ini loh namanya pakaian syar'i. Jangan seperti orang sekarang, banyak sekali model pakaian dikatakan syar'i tapi bukan syar'i. Pakai jilbab tapi pakai jilbab bunuh diri katanya. Ya, cerat begitu. Ya. Bermake up juga berlebihan, itu juga tidak boleh, ya, dalam Islam itu. Bermake up tidak boleh berlebihan, sehingga saking berlebihannya banyak perempuan sekarang seperti seperti bendera Mesir. Ya, bendera Mesir, tahu bendera Mesir? Bendera Mesir itu 3 warna. Pertama merah, putih, hitam.
Ya, itu bendera Mesir, merah, putih, hitam. Maka kita lihat luar biasa kadang-kadang orang ya, bibirnya merah seperti bendera, mukanya putih seperti bendera, tetapi lehernya juga hitam seperti bendera Mesir. Ya, terlalu berlebihan, tidak boleh. Merah bibir luar biasa, mukanya putih luar biasa, tetapi lehernya kelihatan kok kayak bendera Mesir begitu, hitam, beda sekali. Nah, itu berpakaian ya. Kalau laki-laki yang penting tertutup ma baina surrah war raqbah, di antara pusar dan lutut, itu sudah menutup aurat. Ya, menutup aurat secara hukum. Tetapi bukan hanya itu menjadi dasar atau landasan kita, tetapi juga kepantasan. Ya, di samping sudah menutup aurat, lihat juga kepantasan. Ustadz, tuan guru menutup aurat, misalnya pakai celana potong, menutup aurat, tutup pusat, tutup. Tapi masa kita mau khutbah pakai celana potong? Kan tidak pantas. Jadi dilihat juga kepantasan, ya, berpakaian. Maka semuanya itu akan bernilai ibadah. Kemudian begitu juga di dalam berumah tangga. Rumah tangga itu kita menjadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang di dalamnya, di rumah kita dibacakan Al-Quran. Katanya di dalam rumah itu apabila dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan bersinar seperti bintang di langit. Jadi penduduk-penduduk langit itu akan melihat rumah kita yang apabila dibacakan di dalamnya Al-Quran itu persis seperti kita melihat bintang. Begitu juga masyarakat-masyarakat di langit itu melihat rumah itu seperti bintang bersinar. Sedangkan rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat tahajud, maka dia tidak bersinar, gelap. Oleh penduduk-penduduk langit melihatnya gelap. Maka tujuan kita berumah tangga di samping ya melanjutkan keturunan, juga bagaimana rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang dicintai, yang di dalamnya dihidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul mengajarkan di dalam hadis, Allah merahmati dua pasangan suami istri apabila si suami bangun lebih dulu tengah malam, kemudian dibangunkan istrinya, tidak bangun-bangun juga dipercikkan air di mukanya, ya. Kemudian mereka sholat. Nah, itu Allah merahmati keluarga seperti itu. Kapan kita mendapat rahmat Allah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga? Apabila kita sudah berkeluarga. Kalau masih jomblo kan nggak bisa. Masa mau percikkan bantal guling kan nggak bisa. Mau percikkan kucing nggak bisa. Percikkan ke istrinya, baru kita dapat rahmat. Sebaliknya kalau suaminya sulit bangun, dibangunkan sholat tahajud, ya tidak bangun-bangun, percikkan dengan air. Itu dirahmati, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keluarga yang disenangi, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemungkinan ini terlalu sering dibangunkan atau enggak bangun-bangun dua-duanya. Ya. Bangun ada hajatnya saja sebentar. Nah, kemudian berkendaraan pun juga sama. Kita niatkan untuk berkendaraan ini menyampaikan kita ke tujuan yang baik, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membedakan kita juga dengan orang-orang yang tidak beriman adalah tujuan daripada hidup kita. Maka kita sudah jelas tujuan hidupnya. Sudah jelas ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna" apa bunyinya? "Illa liya'budun." Aku tidak jadikan manusia dan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Inilah tujuan hidup kita, ibadah itu. Maka apapun yang kita lakukan itu adalah usahakan bernilai ibadah. Ya. Usahakan bernilai ibadah. Tetapi di dalam ibadah pun, ya, di dalam ibadah
yang awal langkah kita untuk menempuh ibadah itu adalah harus didasari dengan ilmu dulu. Harus didasari dengan ilmu. Maka setiap perbuatan kalau tidak didasari dengan ilmu, maka perbuatan itu mardudatun la tuqbalu. Tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu itu pun ya, nah biar terarah ya langkah kita dalam ilmu itu, yang pertama kali kita pelajari adalah kita ingin ibadah ini. Kita ingin ibadah kepada Allah. Maka langkah kita menuntut ilmu yang pertama. Di dalam ilmu itu, ilmu yang pertama kali kita tuntut adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kali yang perlu kita tahu adalah siapa yang kita sembah. Nah, siapa yang kita sembah? Kita ingin ibadah. Siapa tempat kita beribadah itu? Perlu kita tahu. Nah, maka awwaluddin ya, dasar di dalam agama yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah.